Menteri Keuangan gagal, wajib mundur oleh Antony Budiawan. Kotak Pandora terbuka, pamer harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan membuka aib khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Harta kekayaan dengan jumlah tidak normal tersebut diduga diperoleh dari hasil korupsi. Penerimaan pajak yang dilakukan secara sistematis dan kolektif secara bersama-sama, hasil korupsi kemudian dibagi ke hampir semua orang di lingkungannya. Dari sidang Angin Prayitno disebutkan 50% untuk direktur dan kepala subdirektorat dan 50% untuk tim pemeriksa. Apakah masih berlaku? Bagi-bagi hasil korupsi kolektif ini bisa berjalan lancar karena jumlah hasil korupsi sangat besar. Sehingga meskipun dibagi untuk banyak orang, setiap orang masih mendapat bagian yang sangat besar. PPATK sudah membekukan lebih dari 40 rekening milik Rafael Alun, Trisambodo, dan keluarga dengan nilai transaksi tidak kurang dari 500 miliar rupiah. Rafael Alun adalah pegawai pajak eselon 3, pemicu terbukanya kotak Pandora harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan. Kasus terus bergulir. Inspektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memanggil 69 pegawai DJP yang memiliki harta tidak wajar dan diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Masalahnya, masyarakat tidak percaya dengan independensi Itjen Pajak. Kasus ini sudah lama terjadi, kenapa baru sekarang diperiksa? Itu pun setelah mendapat laporan dari Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Bola salju terus bergulir dan membesar. KPK mempelajari 134 profil pegawai pajak yang mempunyai saham di 128 perusahaan. Mereka juga diduga terlibat pencucian uang. Puncaknya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mencapai 300 triliun rupiah, luar biasa. Korupsi kolektif di lingkungan pajak, bea dan cukai mencerminkan kegagalan Menteri Keuangan dalam mengamankan penerimaan negara. Apakah karena itu rasio penerimaan perpajakan atau rasio pajak terhadap PDB terus turun? Dari 11,4% pada 2014 menjadi hanya 9,8% pada 2019. Padahal ketika diberlakukan Undang-Undang Pengampunan Pajak 2016 sampai 2017, Kementerian Keuangan mengatakan rasio pajak akan naik menjadi 14,6% pada 2019. Ternyata gagal. Selisih target 14,6% dengan realisasi 9,8%, rasio pajak mencapai 4,8% atau sekitar 760 triliun rupiah atau 4,8% kali PDB 2019 sebesar 15,834 triliun rupiah. Berapa dari jumlah potensi penerimaan pajak ini yang bocor karena korupsi kolektif? Akibat penurunan rasio pajak, rakyat kelompok menengah bawah menjadi korban. Untuk menaikkan rasio pajak yang diduga bocor karena dikorupsi, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada 1 April 2022 dari 10% menjadi 11%, serta memperluas barang kena pajak termasuk kebutuhan bahan pokok. Dampaknya jumlah rakyat miskin naik 200.000 orang dalam waktu 6 bulan, dari Maret 2022 hingga September 2022. Di sisi lain, tugas pokok Menteri Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan melaksanakan kebijakan fiskal dan APBN. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktanya, rakyat malah dimiskinkan. Realisasi pendapatan negara 2022 naik 780,3 triliun rupiah dibandingkan pagu APBN 2022, tetapi realisasi belanja negara hanya naik 376,6 triliun rupiah saja.
Hal ini membuat realisasi defisit APBN menjadi hanya 464,3 triliun dari pagu defisit sebesar 868 triliun rupiah. Artinya, ada dana APBN yang sudah disetujui DPR tetapi tidak dibelanjakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebaliknya, harga BBM subsidi dinaikkan pada 3 September 2022. Harga Pertalite naik dari 7.650 menjadi 10.000 per liter. Harga solar naik dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Alasan menaikkan harga BBM tersebut sangat menyakitkan. Alasannya APBN akan jebol karena subsidi BBM mencapai 500,2 triliun. Faktanya alasan ini tidak benar, hanya ilusi alias bohong besar. Dampaknya jumlah rakyat miskin bertambah 200.000 orang seperti dijelaskan di atas. Semua ini menunjukkan Menteri Keuangan gagal melaksanakan kebijakan fiskal dan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, Menteri Keuangan memenuhi perintah konstitusi yaitu APBN harus dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, Menteri Keuangan melanggar konstitusi pasal 23 ayat 1. Karena itu, Menteri Keuangan wajib mundur, tidak perlu sampai menunggu rakyat mendesak mundur.